وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat rahimani wa rahimakunallah. Separuh dari Ramadan menjelang separuh berikutnya, yang artinya makin dekat kepada 10 hari terakhir dan juga makin dekat dengan kepergian Ramadan. Sudahkah kita memaksimalkan amalan saleh di bulan Ramadan ini, terutama membaca Al-Quran, dan lebih global dari itu menyibukkan diri dengan Al-Quran dari segi tadabbur, tadarus, qiraah, tilawah, murajaah, atau bahkan mungkin ada yang menghafal lebih panjang lagi menghafal Quran di bulan Ramadan? Apakah sudah di antara dari track-track tadi kita laksanakan di bulan ini? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, yaitu keluarga Al-Quran, yaitu orang yang betul-betul dekat dengan kalam Allah Azza wa Jalla dari segi ilmu, penerapan dan amal, terutama sekali jika bisa dari segi dakwah dan penyeruan. Terinspirasi kemudian di Rumah Minhaj ini untuk menyelenggarakan kajian secara tematik tadabbur terhadap Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, ini merupakan salah satu ikhtiar kita sama-sama agar bisa bareng-bareng selamat di hari akhir. Karena ini adalah salah satu modal yang agung yang bisa kita tanamkan di dunia ini dan kita panenkan insyaallah di akhirat, yaitu mentadabburi surat Al-Ikhlas yang memiliki fadl azim, yang memiliki keutamaan yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dari segi pembahasan dan tema. Karena Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini menjamak keseluruhan dari materi tauhid,
Dan asas dari segala tauhid ujungnya ikhlas. Ikhlas adalah tauhid, tauhid adalah ikhlas. Karena dalam Al-Quran tema global ada 3. Yang pertama tauhid, yang kedua yakni hukum, yang ketiga kabar. Jadi Al-Quran 3 tema besar. Tidak akan luput dari salah satu dari tiga tema ini, yaitu akidah atau tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga kabar. Dan untuk tauhid, satu surat yaitu Al-Ikhlas ini sudah mencakup seluruh dari tema tauhid dalam Al-Quran secara global. Kemudian yang kedua hukum. Dalam Al-Quran kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum, dan surat yang paling banyak mengandung hukum yaitu surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Ya, ayat yang paling banyak dalam satu surat, ayat yang paling banyak berkaitan dengan hukum yaitu surat Al-Ma'idah. Kemudian dilanjut surat Al-Baqarah, An-Nisa. Dan juga ada surat An-Nur. Surat-surat yang turun di Madinah, surat-surat panjang yang turun di Madinah itu rata-rata juga membahas hukum-hukum syar'i. Kemudian yang ketiga khabar, kisah. Baik di masa lampau atau masa depan. Maka ini banyak baik di surat Makkiyah terutama atau di surat Madaniyah. Maka kisah para nabi terdahulu itu termasuk khabar. Kisah masa depan dari hari kiamat itu juga khabar. Ancaman dan janji Allah Ta'ala di akhirat itu juga khabar. Dan semua itu mencakup maknanya khabar, cerita, kisah. Dan tauhid adalah yang pertama yang diunggulkan karena setiap dari ayat Allah Azza wa Jalla maka mengandung akidah atau tauhid. Dan ini semua mengisyaratkan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam berkeyakinan dan juga dalam beramal. Kemudian surat Al-Ikhlas yang jumlahnya 4 ini Rasulullah SAW membacanya di beberapa salat. Rasulullah SAW membacanya di beberapa salat. Minimal yang kita tahu ada minimal 4. Misal rakaat kedua dari salat sunnah subuh. Itu yang pertama. Rakaat kedua dari salat sunnah subuh Rasulullah SAW membacanya. Ya. Pertama Al-Kafirun. Yang kedua, rakaat kedua dari salat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib, rawatib maghrib. Rakaat keduanya Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad. Dan juga bahkan di 2 rakaat salat setelah tawaf Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad. Karena setelah tawaf biasanya disunnahkan untuk membaca Al-Quran, membaca atau salat 2 rakaat suaranya. Membaca 2 rakaat membaca di 2 rakaat yaitu surat Al-Ikhlas. Begitu juga dengan di salat witir, di akhir rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Jadi 4 spot tersebut dalam salat Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas. Yang ini menunjukkan kepentingan surat ini, surat Al-Ikhlas. Namun nanti kita lebih banyak fokus di masalah ikhlas, Kita baca kata Rabb kita Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebelumnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sababun nuzul ayat ini adalah orang-orang musyrikin. Mereka berkata kepada Nabi SAW, Sif lana rabbak. Coba sifati Rabbmu untuk kami. Seperti apa sih Rabbmu itu? Maka turunlah ayat atau surat ini.
Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Dan ini juga sebagai khitab dan pernyataan untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad. Katakanlah wahai kaum muslimin. Huwallahu ahad. Dialah Allah Ta'ala yang ahad, Maha Esa. Tauhid, ikhlas. Maha Esa dari segi rububiyah. Maha Esa dari segi uluhiyah. Maha Esa dari segi asma dan sifat. Apa Maha Esa? Maha Tunggal. Dan hanya agama monoteisme yang menganut paham tauhid. Hanya agama monoteisme, yaitu agama monoteisme itu adalah Islam saja. Islam saja. Tidak ada di sini tidak ada agama lain selain Islam yang menganut paham monoteisme dengan benar. Kalau misalnya dikatakan ada agama Kristen Ortodoks tertentu yang mereka hanya menyembah Allah saja, maka tetap itu agama kufur, tidak boleh diikuti dan harus ke Islam. Karena pasti memiliki kecacatan. Ya. Dan Maha Esa dalam beberapa penafsiran ada beberapa orang yang mengkaitkan Maha Esa dengan Mahesa. Ya. Mahesa. Mahesa itu dari bahasa Sanskerta. Dan dia berbeda dengan Maha Esa. Ya, Maha betul artinya besar, tapi Mahesa itu dari kata Maha dan Iswar, Mahesar. Ya. Yang artinya pemimpin agung, pemimpin yang maha, yang besar. Bukan artinya Mahesa, artinya Maha Esa, bukan. Bahkan sebagian orang Jawa juga memaknai atau menamai kerbau dengan Mahesa, dan ini beda. Jadi ini bukan Maha Esa. Di Indonesia dari semua negara yang disahkan eksistensinya, bukan kebenarannya, disahkan eksistensinya di Indonesia sekitar 5, dan tidak satu pun yang menganut paham keesaan yang benar kecuali agama Islam. Ya, tidak ada yang menganut paham pengesaan Tuhan yang benar, penunggalan Tuhan yang benar kecuali Islam. Bahkan orang-orang Islam sendiri banyak yang salah konsep tentang kemahaesaan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka masih banyak yang berbuat syirik. Ke kuburan untuk mencari atau mengalap berkah, berdoa, minta kepada mayit dengan alasan tawassul, mintanya kepada Allah tapi melalui mayit, maka ini semua syirik, bahkan syirik akbar. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Banyak orang menganggap dirinya mengesahkan Allah, tapi hanya mengesahkan Allah dari segi rububiyah, yaitu menganggap Allah Ta'ala pencipta. Namun dari segi perilaku dan ibadah justru menyimpang dan menduakan Allah Ta'ala dari segi ibadah. Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Allah Ta'ala Maha Esa. Allahus Samad. Allah As-Samad. Allah itu As-Samad. Dan makna dari As-Samad ini banyak. Para ulama berbeda kalimat mengenai pemaknaan lafal As-Samad, dan nama Allah yang mulia ini yaitu As-Samad itu termasuk di antara nama-nama Allah yang menggabungkan antara banyak kebaikan dari nama-nama lainnya. Bisa dikatakan makna As-Samad yang pertama yaitu Al-Kamil fi sifatih. Makna pertama dari As-Samad yaitu yang sempurna sifat-sifatnya. Itu makna As-Samad yang pertama. Jadi Allahus Samad bisa dimaknai Allah itu yang paling sempurna untuk semua sifatnya. Semua sifatnya sempurna. Itu yang pertama. Bisa juga makna kedua, yakni As-Samad adalah yang
seluruh makhluk bergantung padanya. Seluruh makhluk membutuhkannya. Seluruh makhluk bergantung padanya. Ini makna as-samad, makna kedua. Ya, makna kedua. Bisa juga makna as-samad yang ketiga, yaitu yang tidak membutuhkan makhluknya. Yang tidak membutuhkan makhluknya. Karena dan semua dari tiga pemaknaan ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Zat yang selalu sempurna sifat-sifatnya itu pasti makhluk bergantung padanya, dan dia tidak bergantung atau tidak membutuhkan makhluknya. Maka as-samad itu adalah yang maha sempurna dengan segala sifatnya, segala makhluk bergantung padanya, dan dia tidak membutuhkan makhluk. Itu makna as-samad. Itulah Maha Esa. Karena jika Rabb kita Allah Azza wa Jalla membutuhkan makhluk, maka turunlah derajat keesaannya. Bagaimana yang Maha Tunggal, yang Maha Esa membutuhkan makhluk? Sebaliknya justru makhluk membutuhkannya. Walaupun menampik hal itu, namun makhluk tetap membutuhkannya. Dan biasanya di masa-masa terjepit, maka fitrah makhluk itu keluar, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat ini bisa menjadi penyembuh bagi segala kegundahan hati. Bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah, yang kadang masalah itu rumit dan hanya dipahami oleh orang yang menjalani masalah itu atau mengetahui jelas penyebabnya. Dan kalau diceritakan kepada orang yang tidak mengalami langsung, justru pada salah paham dan malah justru jadinya menuding yang salah tidak pada pelakunya. Namun Allahus Samad, ada Allah Azza wa Jalla yang kita bergantung padanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian perbuat. Maka jalan paling awal dan jalan paling akhir itu adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi turja'ul umur. Kepada Allah lah perkara-perkara itu akan dirujuk dan dikembalikan. Maka barang siapa yang mengembalikan perkara kepada Allah dan bertawakal pada Allah dalam segala urusan mudah dan sulit, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dialah ahlus sa'adah. Karena kenapa dia berbahagia? Karena dia menyandarkan dirinya dan perkaranya pada zat yang maha tahu akan kebaikannya dan keburukannya. Maha tahu akan apa yang terbaik buat dia. Maha tahu akan segala problematika secara detail dan juga solusinya. Maka dialah Allahus Samad, yang mana di kesulitan rizki seseorang, maka jalan keluarnya ada pada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allahus Samad, yang mana manusia tanpa disadari sejak masih janin, dialah yang memberinya rizki, keselamatan, al-afu dan al-afiyah di dunia dan di akhirat, yaitu pemaafan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita masih memiliki jiwa yang dikandung raga dan masih memiliki nafas yang masih dimanfaatkan oleh nyawa kita, oleh raga kita. Dialah Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengecap manisnya Ramadan, untuk mendapatkan maghfirah dan kesempatan untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Dialah Allah As-Samad. Dialah Allah As-Samad yang telah memberikan kita lebih dari yang kita minta, yang memberikan kita lebih dari yang kita ekspektasikan. Maka katakanlah Allahu Ahad
Dialah Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, Allahus Samad. Dan kemudian jangan mengkufuri Allah Azza wa Jalla dengan menganggap adanya peranakan dari Allah dan Allah diperanakan. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, yaitu orang-orang musyrik dan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan semua itu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la mathila lah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan lam yalid. Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min tilkal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat busuk seperti itu. Al-walad mustaqqun min walidih. Anak itu kan terambil dari walidnya, dari orang tuanya, dari bapaknya, ibunya. Anak serupa dengan bapak dan ibunya. Sementara kalau Allah Azza wa Jalla atau Tuhan itu memiliki anak, maka ada yang serupa dengan Tuhan, yaitu anaknya. Dan kalau Tuhan itu berupa anaknya Tuhan, berarti anak Tuhan ini serupa dengan bapaknya Tuhan. Maka ini syirik, kufur akbar, syirik dalam rububiyah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Fatimah, innaha bad'atun minni. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Begitu juga anak-anak itu disebut buah hati. Kadang disebut separuh jiwa. Kadang ya disebut ya bagian dari diri kita, anak-anak kita. Ya, dan itu secara natural, alami dan selamanya anak-anak kita itu bagian dari diri kita. Maka bagaimana jika Tuhan berbagi-bagi? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, serupa dong. Kemudian bundanya, na'udzubillah min dzalik. Taib, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah, jangan sekali-kali menganggap Allah Ta'ala memiliki anak atau diperanakan, na'udzubillah min dzalik. Kita membuang jauh-jauh kalimat itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan jangan sekali-kali menyamakan Allah Ta'ala dengan apapun. Dari sifat apapun jangan disamakan Allah Azza wa Jalla. Ay lam yakun lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifatih. Artinya tak satu pun dari siapapun makhluk yang memiliki kesamaan dari segala sifat terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak. Allah Ta'ala memiliki ilmu, betul. Allah Ta'ala maha mengilmui segala sesuatu. Namun ilmu Allah tidak akan pernah sama dengan ilmu makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan, iya, kita memiliki kehidupan juga. Namun tidak pernah akan sama, tidak akan pernah sama antara kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Setelah kita mempelajari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, maka mari coba kita mengetahui Al-Ikhlas itu sendiri. Ya. Al-Ikhlas, para ulama memiliki varian pemaknaan tentangnya. Ya, satu sama lain saling menguatkan. Dikatakan oleh Al-Kafawi yang pemaknaannya disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmat At-Ta'arif. Al-Ikhlasu huwa al-qasdu bil ibadati ila an yu'bada al-ma'budu biha wahdah. Ikhlas adalah menunjukkan ibadah kepada Allah semata. Itu makna ikhlas yang paling simpel. Ya. Al-Munawi mengatakan bahwasanya al-ikhlas adalah takhlisul qalbi min kulli syaubin yukaddiru safa'ah. Ikhlas adalah
membersihkan kalbu dari segala kotoran yang memperkeruh kejernihannya. Ikhlas adalah membersihkan kalbu dari segala kotoran yang memperkeruh kejernihannya, kejernihan kalbu. Jadi kalbu asalnya jernih, niatan ikhlas, yang kadang-kadang ada titik-titik atau noda-noda kotor dari niatan, maka membersihkannya itu disebut ikhlas. Membersihkannya itu disebut ikhlas. Al-Jurjani rahimahullah, beliau mengatakan, ikhlas adalah alla tatluba li'amalika syahidan ghairallahi ta'ala. Ikhlas adalah engkau tidak mencari saksi terhadap amalmu selain Allah Ta'ala. Ikhlas adalah engkau tidak mencari saksi terhadap amalmu selain Allah Ta'ala. Jadi cukup wa kafa billahi syahida. Cukup Allah Ta'ala yang saja yang menjadi saksi. Kecuali tentu untuk amalan-amalan yang memang zahir seperti salat berjamaah, seperti kajian seperti ini. Ya maka ya bukan masalah saksi atau tidak, ya memang membutuhkan mad'u, membutuhkan audiens, membutuhkan orang yang menyimak, mendengar, menonton untuk meraih faedah dan manfaat dari kajian ini. Namun untuk amalan-amalan sirri maka cukup Allah Ta'ala sebagai saksi. Tidak perlu diupdate, tidak perlu diposting, tidak harus diberitakan ke orang bahwasanya Anda sudah juz sekian pasang di status misalnya. Alhamdulillah bentar lagi khatam. Enggak perlu saksi selain Allah Azza wa Jalla untuk amalan yang mestinya disembunyikan. Namun kalau memang amalan zahir yang mana itu bisa memberikan faedah, maka boleh dizahirkan sekadar dan seperlunya atau sebaiknya. Apa yang menjadi baik, berapa durasi zahirnya. Dan itu pun bukan dalam rangka mencari perhatian manusia, melainkan untuk agar apa? Yaitu agar amalan ini tampak di hadapan manusia, agar menjadi contoh mungkin, atau bisa memberikan faedah pada orang lain, bukan untuk di-like, bukan agar subscribernya nambah atau followernya nambah dan seterusnya, agar saksinya banyak. Enggak. Maka wahai muslimat, terutama perempuan ya, karena ini kajian ummahat, ketika anti terasa seperti menyakiti diri dengan ikhlas, ketahuilah bahwa itu rasa sakit yang indah. Karena ikhlas itu di banyak konteks jihad tersendiri. Dan dalam mujahadah dan jihad ada sisi seolah-olah berkorban dan menyakiti diri. Tapi ini menyakiti diri yang tidak akan sakit. Menyakiti diri yang akan terasa manis dan lezatnya iman. Ikhlas tanpa menyebarluaskan amalan ke siapapun, maka akan terasa lezatnya iman. Seseorang akan betul-betul merasakan manisnya iman ketika dia hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang seperti yang tadi kita bilang, manusia memiliki problematika yang sangat kompleks, yang tidak mampu dicerna oleh siapapun dari makhluk lain. Dan kalaupun dijabarkan ke makhluk yang paling pintar dan paling pengertian, paling penyayang sekalipun, belum tentu sempurna memahami. Karena kronologi kejadian itu begitu kompleks. Apalagi kalau disodorkan ke media sosial, maka orang akan menafsirkan sesuai dengan kejahilan mereka masing-masing.
Berangkat dari itu kemudian menutup diri dan menutup masalah dan hanya melimpahkannya ke Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang akan melihat bukti manisnya iman dan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa beda rasanya antara kita mencurahkan kepada makhluk dibandingkan mencurahkan kepada Khaliq yang Maha mengetahui. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Kemudian ummahat sekalian rahimakumullah, kita lanjut tentang masalah ikhlas ini ya, insyaallah nanti pada sebentar ini kajian sampai jam berapa ya Bu ya? Bu? 10.30 Ustaz. 10.30. Oke. Ya insyaallah. Jadi jam berapa kira-kira pertanyaan tanya jawab? Mulai jam 10 Ustaz, 10 lewat gitu. Oh ya. Pertanyaan hanya tentang ikhlas doang atau boleh macam-macam? Boleh Ustaz. Boleh. Mungkin jam 9.45 ya. Nah Ustaz. Nanti setelah itu ibu-ibu silakan bertanya. Saya pulang terus Ummu Syauqi yang jawab. Ya Bu. Siap ya Ummu Syauqi ya. Taib. Ikhlas. Ada permasalahan. Apa perbedaan antara ikhlas dan sidq? Apa perbedaan antara ikhlas dan jujur? Apa bedanya antara ikhlas dan jujur? Ya. Ikhlas itu kan tulus. Ya. Kalau di Indonesia itu kan gini loh, sebentar sebelum kita ke ikhlas dan jujur ya. Ikhlas itu di bahasa Indonesia itu maknanya bersayap, Bu, ya. Tergantung konteks. Maunya apa gitu. Di konteks apa? Beda antara ikhlas maknanya tulus dengan ikhlas maknanya rela. Ya enggak? Kayak di bahasa kita syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah ya kan. Tapi sirik nggak pakai y. Sirik amat lu. Nah itu artinya apa? Iri atau dengki. Ya. Jadi ada pergeseran makna di bahasa Indonesia tuh kadang-kadang. Ikhlas pun begitu. Satu sisi ikhlas kadang dimaknai dengan tulus, apa adanya lillahi ta'ala gitu loh. Tapi di sisi lain ikhlas itu bukan itu nama maknanya, tapi maknanya rela atau ridha. Ya, ikhlas nih ya buat saya ya, ikhlas nih ya, gitu kan? Iya ikhlas. Itu maknanya apa? Bukan tulus, rela. Beda antara ikhlas maknanya tulus yang mengharap hanya pada Allah dengan rela. Kadang rela merelakan. Antum udah mengikhlaskan belum? Nah gitu. Antum udah mengikhlaskan, maksudnya udah diikhlasin. Udah saya ikhlasin aja dah. Itu artinya apa? Saya relakan. Gitu. Jadi pahami baik-baik. Ikhlas yang maknanya rela itu bukan tauhid. Bukan. Ya. Contoh lain, udah saya merelakan takdir yang telah berlalu. Ini bukan tauhid. Ini artinya udah rela aja udah saya berusaha lupain, rela aja dah. Gitu. Ya. Rumahnya kebobolan maling misalnya, naudzubillah min dzalik. Pas lihat, waduh, berangkas masih bagus sih, laptop hilang, ini udahlah saya ikhlasin aja lah buat maling itu. Ini bukan tauhid, bukan makna tauhid, melainkan ini artinya rela. Bedakan ya. Nah, sekarang perbedaan antara ikhlas dengan sidq dengan jujur. Ikhlas yang pertama ini adalah ikhlas yang itu lillahi ta'ala, bukan ikhlas makna tulus. Bukan ikhlas maknanya rela, ridha, bukan, beda. Ya. Taib as-sidq artinya jujur. Ya, jujur. Baik, kemudian kata Al-Jurjani rahimallah. Al-farqu bainal ikhlasi was-sidq. Perbedaan antara ikhlas dan jujur. Perbedaan antara tulus dan jujur.
anna sidqa aslun wa huwa al-awwalu. Ketahuilah bahwasanya kejujuran itu adalah asalnya dan dia adalah awal. Jadi kejujuran sidq, jujur itu lebih dahulu sebelum ikhlas. Supaya anti ikhlas, anti harus jujur dulu gitu loh. Jadi jujur itu lebih awal. Dan kalau anti mau menjadi orang yang ikhlas, maka anti harus jujur. Jadi wal ikhlasu far'un wa huwa tabi'. Ikhlas itu adalah cabang. Ikhlas itu sifatnya mengikuti kejujuran hati. Makanya orang kalau hatinya nggak jujur, nggak ikhlas dia. Jadi bukan kejujuran mengikuti keikhlasan, tapi jujur dulu, dia bisa ikhlas. Ya, itu perbedaan pertama. Jadi perbedaan pertama apa? Bahwasanya as-sidq yaitu jujur itu adalah akarnya, asalnya, awalnya. Sedangkan ikhlas itu adalah cabangnya, rantingnya, ikutannya. Maka barang siapa yang berusaha ikhlas namun tidak jujur, dia tidak akan bisa ikhlas dengan baik. Dia harus jujur. Itu yang pertama ya. Lah gimana sih kok bisa jujur ya? Kok jujur ya gimana? Jujur gimana ya jujur ya? Sekarang kalau anti memang mau beramal, coba periksa hati. Jujur gak emang ini amal tuh lillahi ta'ala gak? Jujur gak gitu loh? Jujurin dulu. Kalau enggak jujur sama Allah, enggak apa adanya buat Allah, ya berarti anti enggak bakal bisa ikhlas walaupun anti ngaku-ngaku ikhlas. Dan kejujuran itu sesuatu yang dalam. Persis seperti ikhlas. Seseorang ketika mengklaim dirinya jujur, itu malah justru sulit dipercaya. Beneran saya jujur gitu. Bentar, kalau emang antum jujur jangan ngaku-ngaku dulu deh. Kita buktiin dulu. Ya. Jadi jujur itu lebih awal. Sebagaimana ikhlas. Manusia itu tidak pantas mengklaim dirinya jujur atau ikhlas. Biar dia buktikan ke Allah dia jujur gak sama Allah. Ikhlas gak lillahi ta'ala. Sekarang ada gak orang misalnya, Assalamualaikum, saya Hasan, saya adalah orang yang ikhlas. Gak enak didengar. Sekarang kalau misalnya saya bilang Assalamualaikum, saya Hasan bu, saya ini orang yang jujur loh, kan gak enak juga. Kalau emang dia jujur gak usah ngaku-ngaku deh. Orang yang ikhlas misalnya di surat Al-Ikhlas, saking ikhlasnya, tulusnya, sampai surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat yang tidak ada lafal Al-Ikhlas dalam surat itu. Jadi tidak untuk diucapkan. Ya, jadi ikhlas itu lebih awal. Jujur itu adalah awal dari keikhlasan, menuju keikhlasan. Perbedaan kedua. Al-ikhlas la yakunu illa ba'da ad-dukhuli fil amal. Ikhlas itu baru terwujud setelah masuk di amalan. Itu baru terwujud ikhlas. Orang baru bisa disebut dia ikhlas atau enggak ikhlas ketika beramal. Jadi ikhlas itu baru terwujud ketika masuk amalan. Masuk di amalan. Sebelum beramal mungkin berusaha menata ikhlasnya. Nah disitulah dia harus melihat kejujurannya. Tapi baru disebut dia ikhlas atau enggak ketika dia masuk di amalan. Sebelum beramal dia niatan memang berusaha ikhlas. Namun belum disebut dia bisa ikhlas atau enggak kecuali dia mulai amalan. Adapun jujur, as-sidq, fayakunu bin niyati qabla ad-dukhuli fi. Maka jujur itu ada pada niatan dia sebelum masuk amalan. Jujur itu ada di niatan dia sebelum masuk amalan itu. Jujur itu sidq ada di niatan dia sebelum masuk amalan.
Taib. Saya kasih contoh misal di sini amalannya apa? Ngaji tafsir Al-Ikhlas, tentang Al-Ikhlas. Kronologinya kan sebelum ibu-ibu mulai ngaji, ya duduk dulu gitu kan. Parkir mobil, parkir motor, ya. Terus berangkat ya dari rumah kemari. Ketika berangkat kemari itu kan belum ngaji. Baru mulai ngajinya kapan? Pas udah mulai ustadznya datang isi kajian baru itu sedang beramal ngaji. Di sini dilihat Anda jujur atau Anda ikhlas atau tidak dalam ngaji ini gitu loh. Nah, tapi sebelum terwujudnya amalan ngaji ini kan sudah ada niatan. Di niatan itulah terwujud Anda shadiqah atau tidak, jujur atau tidak. Maka ketika seseorang berniatan untuk ngaji, belum ngaji nih, tapi dia lagi perjalanan menuju tempat kajian atau udah mulai duduk di tempat kajian tapi ustaznya belum datang, itu dia sudah meniatkan dan mempersiapkan niatan dia, inilah di sini letak dia jujur atau enggak sih? Nah, ketika dia sudah mempersiapkan niatan dengan kejujurannya lillahi ta'ala betul-betul, ketika dia udah mulai amal, di situ baru terbuktikan dia itu ikhlas atau tidak. Jadi awalnya keikhlasan berasal dari kejujuran. Dan awalnya ketidakikhlasan berasal dari ketidakjujuran. Gitu ummahat sekalian. Dan kadang manusia itu memperdaya dan menipu dirinya sendiri. Dia menstatementkan untuk dirinya sendiri, saya udah jujur nih, ikhlas. Untuk dirinya sendiri. Padahal hatinya itu mendustakan itu. Enggak. Ada hal lain yang diinginkan. Ya. Begitu. Dari keduniaan. Taib. Kemudian lafal al-ikhlas dalam Al-Quran itu ada beragam. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Bainah, ya, di ayat yang paling masyhur saja, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuk Allah, yaitu menunjukkan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga dalam ayat, ya, banyak, ya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, banyak sekali tentang orang-orang yang disebut mukhlis dan juga mukhlas. Mukhlis dan mukhlas. Mukhlas itu bisa juga dimaknai sebagai orang yang tulus, ya, orang yang ikhlas. Juga di misalnya surah Az-Zumar ayat ke-2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mempertulus amalan untuk Allah Azza wa Jalla saja. Ala lillahi dinul khalis, hanyalah milik Allah agama yang bersih, ikhlas, agama yang khalis, yang murni. Yaitu. Adapun di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafal ikhlas ada di beberapa hadis, di antaranya saja hadis riwayat Abu Hurairah dengan sanadnya Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian mensalati mayit, maka fa'akhlisu lahu ad-du'a, maka murnikanlah doa untuk dia. Bisa di sini memurnikan doa untuk Allah Azza wa Jalla, maksudnya doa di sini mintanya hanya pada Allah Azza wa Jalla, atau bisa juga maksudnya membersihkan doa ini dari segala keburukan dalam berdoa. Betul-betul tulus dan ikhlas ketika mendoakan mayit muslim ini. Sebagaimana kita juga pengen ketika nanti wafat, teman-teman kita, keluarga kita tuh doain tuh ikhlas.
Doain ikhlas. Pasalnya banyak dari kita itu tidak dididik doa yang ikhlas. Kita banyak yang dididik doa cuman asal aminin doang. Padahal nggak ngerti apa yang didoain. Ya. Coba contoh. Contoh aja nih. Kita nggak dididik di masyarakat, bahkan oleh para ustadz-ustadz zaman dulu sampai sekarang banyak tuh kayak gitu. Enggak mendidik masyarakat untuk mendoakan tulus untuk mayit ketika seremoni mensolati jenazah mayit. Misalnya setelah disolatin kan, kemudian kan ceramah dulu tuh, keluarganya lah, kata sambutan, prolog, ada lah kayak gitu. Ya. Isyhadu bi anna khair, 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 khair. Udah 3 kali Pak. Oh ya udah selesai. Harus 3 kali gitu. Khair, khair. Gitu kan? Harus digituin. Terus habis itu mulai Pak Ustadz. Allah. Doa yang mana itu doa umum, bukan doa terhadap mayit. Ya. Itu kalau misalnya Ustadz yang ngomong Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu masuk juga tuh, diaminin juga sama orang, saking orang enggak ngerti. Enggak ngerti apa yang didoain oleh Ustadz. Diamin apa amin. Yang penting pokoknya nada terakhir ditinggiin. Allahumma barik, amin. Amin. Ini gitu. Dan sengaja ketika kok kayaknya udah enggak diaminin lagi nih. Akhirnya ustadznya makin tinggiin nada akhirnya. Fil-akhirati hasanah. Amin gitu. Ini kan enggak mendidik sebenarnya. Dan memang enggak perlu doa bersama seperti ini, enggak harus. Silahkan kamu doakan, silahkan. Antum mau doakan, tafadhal. Masing-masing. Doakan dengan tulus. Kita ini kebiasaan namanya doa selalu kolektif. Diajarin gitu sama ustadz-ustadz lawas. Enggak dididik untuk antum doain ya ikhlas. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensalati mayit dalam prosesi salat terhadap jenazah, maka tuluskanlah doa di dalam salatnya atau sebelum salatnya atau ketika mengiring jenazah, mintakan kepada Allah ampunan buat dia. Tulus. Ya, bukan dengan seremonial satu doain, nanti ada lagi ustadz kedua pengen doain. Nah, sekarang ada lagi acara tahlilan 7 harian, 40 harian. Sejujurnya ini acara yang banyak merugikan keluarga mayit dan tidak ada contohnya di zaman Nabi, di zaman salaf tidak ada contohnya. Padahal orang-orang mati syahid itu udah berapa ribu orang, tapi enggak ditahlilin. Kalau ditahlilin tuh 1000 orang, misalnya perang Badar, perang Uhud, mati syahid, ditahlilin semua, habis itu duit rakyat. Siapa kemudian yang menjadi perutnya makin gendut? Ustadz-ustadznya. Karena dapat amplop lebih banyak. Makanya sebagian dari ustadz kemudian berbahagia ketika ada yang meninggal. Alhamdulillah mati dia. 7 hari lagi gua diundang nih buat tahlilan. Subhanallah, ada yang seperti itu. Bahagia dengan kematian orang karena undangan. Bahkan ada kisah juga, dan kisah ini sebenarnya bukan hanya 1-2, melainkan banyak. Keluarga mayit udah capek. Ini udah 7 harian atau 40-an atau haulan, udah capek dengan dana. Kemudian ustadz-ustadz yang gak diundang sengaja datang dan duduk di depan, nampang di situ. Bahkan ini cerita seperti itu langsung, sampai yang bapak meninggal itu ustadz sampai 3 datang, padahal gak diundang. 3 datang dari jauh-jauh, tahu sih meninggal, ada yang datang. Dan kita sebagai warga rakyat kecil jelata gak enak dong kalau ustadz kayak gitu datang terus nggak disangonin, nggak disuruh doa, kan tradisi gitu. Maka setiap ustadz ada doa masing-masing. Bawa speaker doa, satu ustadz kedua, ustadz ketiga, ustadz keempat, doa semua. Endingnya bawa nasi berkat dan juga bawa amplop. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemerasan atas nama doa dan agama. Nggak ikhlas. Sekarang apa mau kayak gini, yang nyari berkat, nyari doa sebenarnya, apakah yang seperti nyari amplop, bukan doa, nyari amplop seperti ini, apakah kemudian dia
Kalau emang dikasih tanpa nyari, itu silahkan urusan masing-masing. Tapi kalau emang tujuannya untuk seperti itu, dan ini yang banyak di ustadz-ustadz kampung, ini nggak bisa, nggak semua tahu seperti ini, nggak bisa bilang Ustadz harus husnudzon, Ustadz husnudzon kok mau husnudzon tapi oknumnya kok segambreng, sekolom lagi, banyak. Padahal Rasulullah nyuruh apa? Fa'akhlisu lahu ad-du'a. Kalau mau doain yang tulus, jangan ngarepin apa-apa. Doain sendiri-sendiri, nggak perlu pakai ustadz yang harus doain, nggak perlu komando dari ustadz, dan nggak perlu varian ustadz beda doa. Udah gitu doanya ustadz itu apa? Doa yang untuk diri sendiri pula. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lasat akan artinya itu, ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Itu kan doain diri sendiri, Ustaz. Ini kan doain mayit harusnya. Itu kan yang terjadi. Makanya ummahat sekalian rahimakumullah, ternyata pembahasan ikhlas ini sampai ke hal-hal seperti itu. Gitu. Ya. Taib juga ada seorang dalam riwayat Abu Mamba Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang pria datang ke Nabi SAW. Beliau berkata, pria itu berkata, Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr ma lahu? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang pria, dia itu berperang, dia nyari dengan perang itu nyari al-ajr, ganjaran, al-dzikr, sebutan. Al-ajr di sini bisa dimaknai ghanimah, ganjaran dari perang, atau dan juga zikr, yaitu kenangan, sebutan namanya supaya masuk list bahwa dia telah berperang di sini situ gitu. Dia dapat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la syai'alah, dia enggak dapat apa-apa. Ya. Diulang 3 kali pertanyaan itu, Rasulullah tetap menjawab dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia tujuannya supaya dapat ganjaran duniawi dan juga popularitas duniawi, nggak dapat apa-apa. Kemudian kata Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa butughiya bihi wajhuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang tulus untuk Allah dan dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Allah Taala akan terima itu yang seperti itu. Nanti ummahat yang mau bertanya bisa bertanya tentang masalah-masalah ini dan juga masalah lainnya, entah fiqih atau yang berkaitan dengan puasa atau i'tikaf atau lainnya, itu silahkan. Taib, kata Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak punya kepentingan terhadap kesyirikan, terhadap pelaku kesyirikan atau terhadap kesyirikan, amalan kesyirikannya. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang mengandung syirik terhadapku, maka aku akan tinggalkan orang itu dan aku tinggalkan amalan syirik itu. Jadi amalan syirik itu tidak akan tidak akan bermanfaat sama sekali di sisi Allah. Tidak akan Allah Ta'ala berikan manfaat darinya untuk kebahagiaan akhirat orang tersebut. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk kalian. Suwar ini masuk ke dalam rupa wajah dan bentuk tubuh, atau bisa juga masuk ke dalam apa yang tergambar pada diri kalian dari fashion, ya, gitu. Wa amwalikum, tidak pula dilihat dari harta-harta kalian. Ini maksudnya adalah bukan berarti nggak usah pakai pakaian, bukan berarti nggak usah punya mobil, bukan. Tetapi untuk keselamatan akhirat itu
patokannya itu bukan itu gitu loh. Ya. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Baik. Sekarang gambaran kalian dan harta kalian, apakah kadang ada kaitannya dengan kalbu dan amalan? Iya. Ada. Gini, nih ibu-ibu nih. Bu, kalau misalnya ibu misalnya mempercantik wajah, ya, itu kan surah, gambaran, ya. Kalau misalnya qalbu ibu, maksud dari itu, ya, maksud dari surah, dari gambaran tersebut, dari wajah yang dipercantik itu adalah untuk amal saleh, untuk menyenangkan suami, maka Allah lihat itu sebagai kebaikan. Gitu. Ya. Taib, sekarang punya harta nggak? Punya harta. Taib, sekarang misalnya ibu punya mobil. Itu amwal, termasuk bagian dari harta. Allah tidak melihat harta kalian. Nah itu. Tetapi Allah melihat kalbunya kalian terhadap harta itu dan amalan yang kalian gunakan dengan harta itu. Nah itu maksudnya. Ya. Ibu punya mobil yang Masya Allah. Walaupun ibu-ibu mobilnya sporty. Ya gitu kan. Pajero Sport misalnya. Para ibu-ibu nih. Ya Masya Allah. Datang kajian. Tapi kemudian apakah kalbu dan niatan driver Pajero ini lillahi ta'ala atau tidak ketika ke kajian? Itu kan amalan. Ya. Sehingga ini bukan tentang mobilnya lagi. Ini tentang hati dan amalannya. Ada kalanya seseorang datang ke kajian, dia naiknya bajai misalnya. Saya nggak tahu di sini masih ada bajai ya Bang, atau bemo atau semisal itulah. Oke, mungkin nggak ada bajai kali ya, agak susah. Beca, lebih ini lagi beca nggak ada lagi. Oke, naik gokar. Mobil biasa, Sigra misalnya. Naik Sigra, gitu numpang lagi sama drivernya gokar. Datang kemari. Ya. Niatannya apa? Itu yang dipakai, yang dipandang tuh itu. Mau dia pakai Sigra, mau pakai Fortuner, mau pakai truk pasir sekaligus, terserah mau naik pakai apapun, selama dilihat niatannya itu benar, saleh gitu, dan amalnya benar sesuai sunnah, maka itu yang dipandang. Itu yang dipandang. Ya, begitu. Maka seseorang dia tidak bisa menilai dari kaya atau miskinnya, mewah atau tidaknya. Jangan itu dulu, dilihat dari benar apa enggak niatannya, benar apa enggak amalannya. Ya. Taib. Kemudian ada beberapa perkataan ulama juga yang berkaitan dengan ikhlas. Makhul berkata, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa Makhul berkata, ma akhlasa 'abdun qattun 40 yawman illa dhaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi wa lisanihi. Tidaklah ada seorang hamba ikhlas selama 40 hari. Dia tuh ikhlas beramal selama 40 hari, melainkan akan tampak mata air hikmah dari kalbu dan lisannya. Akan terpancar mata air hikmah, mata air kebijaksanaan dari kalbunya dan lisannya. Siapa yang mengikhlaskan amalan selama 40 hari gitu loh. Maksudnya selama sepanjang hari itu dia itu ikhlas. Hari-hari itu. Maka akan tampak curahan dari mata air kebijaksanaan di kalbu dan lisannya. Orang ini beda nih orang ini. Cahayanya beda. Coba orang yang setelah kena musibah, pahit musibah itu biasanya lebih bijak. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena biasanya orang kalau udah kena musibah itu mau pamer tuh susah. Lah orang situ dapat musibah pamer, gitu kan?
Biasanya orang yang pamer itu ketika lagi berlapang, lagi luas rezekinya. Tapi orang kena musibah, lagi kesulitan ini itu biasanya lebih ikhlas. Doanya kenceng, tahajudnya langgeng. Nanti pas sudah sekian puluh hari makin kerasa bijaknya. Dulu kalau ngomong tinggi suaranya, sekarang rendah, tawadu, ya. Iya bu, dulu kalau ngomong apa bu, gitu. Sekarang iya bu, masya Allah. Memang semua dikembalikan ke Allah. Iya, masya Allah. Beda bahasanya. Orang pasar pada kaget, ya, bingung loh kok itu. Dia habis kena musibah langsung beda ya. Ya alhamdulillah bagus. Kena aja musibah terus tuh biar beda. Ya jangan gitu juga ya. Tapi orang biasanya ketika kena musibah lebih ikhlas. Ketika dia kembali ke Allah, gitu. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau berkata, "Idza akhlasa al-'abdu inqata'at anhu kathratul wasawisi war-riya." Benar banget ini. Kalau seorang hamba itu ikhlas, maka akan hilang darinya banyaknya was-was, bisikan dan riya. Kalau ibu-ibu ikhlas, maka akan terputus jalur-jalur bisikan, was-was dan riya. Karena ternyata yang membuat kita tuh mudah kena bisikan adalah ketika kita emang enggak kembali ke Allah. Yang membuat kita was-was, mudah cemas itu karena kita kurang tulus ketika minta sama Allah. Yang membuat kita juga banyak bingung, was-was karena kita suka pamer, ria. Orang sering pamer, sering ria itu orang yang paling ribet sebenarnya. Karena dia itu harus tampil, harus show off, harus menampakkan ke orang-orang yang bukan sebenarnya sehingga harus menata semuanya. Dia tidak bisa apa adanya. Orang yang ahli ria, dia tidak akan pernah bisa apa adanya. Selalu dipoles ini itu dan dia akan kerepotan. Dan bisikan itu banyak. Gerak sedikit, ada yang lihat nggak ya? Kayak maling jadinya. Coba kalau lillahi ta'ala aja deh. Orang pada kayak gimana kek? Itu dia istiqomah. Gitu ya. Jadi jika seorang hamba ikhlas, maka nothing tulus gitu bagi kata orang tuh apa? Nothing tulus. Nothing tulus itu bukan berarti nggak pernah tulus, bukan. Tapi nothing tulus tuh kayak nggak ada beban, jalan aja. Karena apa? Karena dia fokus di tujuan. Siapa yang fokus di tujuan, dia akan sampai padanya. Siapa yang fokus di pinggiran, dia nggak bakal sampai tujuan. Ya nggak, Bu? Kecuali kalau dia dibonceng, numpang beken atau misalnya ya. Nih, ibu-ibu misalnya dibonceng sama suami pakai motor. Apakah ibu-ibu ghaddul basar terhadap toko-toko di samping? Bu? Apakah ibu mengalihkan pandangan fokus ke tujuan sehingga toko-toko makanan di samping-samping nggak kelihatan oleh pandangan mata ibu? Gitu nggak, Bu? Enggak. Nggak bisa fokus. Ya, kanan kiri toleh ini ada roti Cika nih, ada Golden Bakery nih, ini ada ini. Ada toko baru tuh kayak enak tuh. Seblak, ya, Cileng, Cimol, Cirung, Citos, Cibinong, Cikupa, dan seterusnya. Semua toko dihafal. Coba ibu lewat dari Pondok Gede, Jatiwaringin sampai Kalimalang. Tuh. Pegel tuh leher tuh, kanan kiri toleh semuanya. Kenapa? Karena sibuk dengan emperan. Lihat suami ibu yang driving motornya. Sempat nggak ngeliat samping? Enggak. Coba kalau dia ngeliat dulu samping, ketabrak atau nabrak dia lama-lama. Karena nggak fokus dengan tujuan. Udah fokus aja. Gitu, Bu. Jadi was-wasnya banyak kalau kita inilah itulah. Ada Kimia Farma baru nih. Kayaknya ada obat apa nih? Nih ada toko baru nih. Ada di sini ada ini. Ternyata ini surga banget di sini nih, gitu kan. Yang kadang-kadang keceplosan ke suami bilang, "Pi, ada ituan tuh kayak enak tuh, Pi ya." Suaminya tuh nggak mikirin itu.
Ya, ada ini, tuh kayaknya roti itu enak deh, kayak baru deh, coba deh yuk, sampingnya, nggak, udah, suami nggak mau. Coba kalau suami nurutin sama keinginan istri, nggak nyampe. Yang sampai apa? Rekening jebol mungkin iya, tapi nggak nyampe ke tujuan. Ketika ibu misalnya, kenapa banyak orang ketika melewati jalan yang gelap atau angker itu nggak sampai gitu loh, nggak mau lewat situ, karena fokusnya di emperan, ama di samping fokusnya. Coba ke tujuan fokusnya, lewat aja, nggak usah mikirin yang samping, jangan dipikirin. Kalaupun ada, samperin, lempar, sambit sekalian. Ada setan-setan itu. Udah, saya mau ke rumah orang tua saya, nggak usah gangguin, ngalang-ngalangin saya kamu. Udah, jalan, fokus. Siapa yang ikhlas dan tulus di tujuan lillahi ta'ala, maka nggak banyak gangguannya. Maksudnya susah, setan juga susah. Itu pengakuan setan sendiri, pengakuan iblis sendiri. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi engkau ya Allah, demi engkau ya Rabb, aku pasti akan betul-betul menyesatkan, membelokkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, terpilih, yang ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu yang paling susah dijatuhkan. Orang yang fokus dengan tujuan paling susah ditumbangkan. Cara menumbangkannya adalah bagaimana caranya supaya dia teralihkan dari tujuan menuju emperan. Dalam dunia dakwah pun gitu. Ketika masih tulus lillahi ta'ala, kemana salaf itu lillahi ta'ala, itu susah ditumbangkan. Tapi ketika sudah orientasi diubah, bukan ke Allah lagi lah, ke uang, ke ini, ke itu, maka udah mulai digerogotin, udah mulai gampang ditumbangkan. Maka ibu-ibu sekalian, kalau dapat masalah apapun, kalau hanya ke Allah curahannya, susah bu ditumbangkan. Ibu tetap teguh. Tapi kalau udah ke sana kemari, nyari ini nyari itu, ya udah, masalah kecil jadi gede. Ya begitu. Taib, ibu-ibu kira-kira ada yang mau bertanya nggak bu? Nggak ada bu. Udah jam segini loh bu. Pertanyaannya dengan di kertas, ya. Ada yang mau bertanya di speaker atau? Di kertas dulu aja Ustaz. Oh iya silakan, ayo. Oh ya, saya tunggu 30 detik lagi. Kalau nggak datang saya pulang. Ayo bu, ayo 30 detik, ayo. Masalah sebelum masih 1 jam, masih 30, masih 40 menit lagi insya Allah. Ibu yang mau bertanya silakan, bertanya tentang tema apa, dipersilahkan. Biar lebih santai. Ya, nanti di sela-sela mungkin ada yang mau bertanya pakai speaker, boleh? Ya boleh ya. Syukran, jazakallah khairan Ummu Syuki. Lembar pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dalil yang membolehkan membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup surat yang dibaca tiap rakaat dalam salat? Taib. Untuk dalil khusus sebagai penutup surat, maksudnya tiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah terus membaca surat lain kemudian baru ditutup dengan surat Al-Ikhlas, yang ini saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu kok ini. Tapi kalau membaca di tiap rakaat salat itu surat Al-Ikhlas, itu memang ada dalilnya. Bedakan ya. Di tiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas, tiap rakaat itu ada dalilnya, diperbolehkan memang. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang itu dia sangat suka dengan surat Al-Ikhlas, sampai setiap salat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW meridhoinya, hal itu boleh.
Ya, tetapi itu bukan hal yang hukum asal, tidak menjadi penganjuran, hanya pembolehan saja. Adapun kalau membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup surat yang dibaca di tiap rakaat dalam salat, itu saya belum tahu dalilnya, wallahu alam. Ya gitu. Bismillah. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustaz, bagaimana cara yang paling baik agar amal-amal yang kita lakukan selalu sampai tahapan ikhlas? Karena seringkali beramal dimulai dari paksaan atau memaksakan diri untuk beramal soleh. Taib, namanya memaksakan diri itu bukan berarti nggak ikhlas. Ya, jadi paksaan atau memaksakan diri itu tidak melazimkan tidak ikhlas. Kadang ada orang memaksakan diri karena ikhlas. Ya, kadang ada orang memaksakan diri karena ikhlas, dia memaksakan dirinya. Contoh, seorang laki-laki dia udah capek. Kemudian azan subuh. Dia harus ke masjid. Dia paksain dirinya walaupun lagi ngantuk, walaupun syaitan menggembar-gemborkan, udah kamu punya uzur gini-gini. Wah, dia paksain dirinya wudu. Mata tuh masih pengen merem aja tapi dia paksain dirinya. Lah, orang ini tetap ikhlas, malah justru ini bagus, malah ini tingkat ikhlasnya tinggi sekali. Gitu loh. Jadi dilihat dari konteks, namanya terpaksa atau memaksakan diri itu seperti apa? Kalau memaksakan diri di sini ada dalam hatinya tidak ridho dengan syariat ini, maka ini tidak ikhlas. Tapi kalau memaksakan diri di sini adalah menekan hawa nafsunya, menekan keinginan dirinya, ditekan jangan, ya, untuk mencari ridha Allah dengan amalan yang dipaksakan ini oleh dirinya, maka ini ikhlas yang tinggi. Jadi beda, ya. Ini saya tidak tahu yang mana ini maksud dari paksaan atau memaksakan diri. Kalau memaksakan diri ada sisi kesel dengan keadaan, maka ini memang belum ikhlas. Tapi kalau memaksakan diri tidak kesel, cuman dia berusaha untuk mematikan hawa nafsunya, menekan hawa nafsunya, maka ini ikhlas. Ya. Mati ini tuh. Ya. Kemudian contoh lain ketika sholat, Bu. Ya, sholat itu kan gangguannya banyak gitu loh. Hal-hal yang gak keinget pas sholat. Jadi keganggu. Sampai ada sebagian dari orang bilang, kalau antum kehilangan barang, sholat. Kenapa gitu? Nanti pas sholat, setan bakal ngingetin di mana barangnya. Nah, kan gangguan. Jadi di saat sholat tuh hal-hal yang selama ini kita lupain, sama setan tuh disuguhin gitu loh. Nih yang tadi lo lupain nih, coba ingat ke ini, ingat ini. Subhanallah. Itu kan kita harus memaksakan diri untuk menghindari ingatan-ingatan itu, fokus di sholat dan bacaannya. Ya enggak? Ini kan harus ada pemaksaan, Bu. Enggak mungkin kita give up kemudian, udahlah enggak jadi sholat, diganggu mulu. Setannya ketawa, kalah loh, gitu kan? Ini pemaksaan juga harus dipaksain diri, dilatih. Inilah ikhlas. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin itu ada kalimat-kalimat bagus dari Ibnu Qudamah itu. Kalau Anda misalnya sholat dibisikin, diganggu, aduh, pusing gitu. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh gitu. Tetap aja diganggu. Ya Bu ya, mungkin enggak gitu ya. Udah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh 3 kali kan udah. Tetap aja. Habis itu ada lagi pikiran diganggu lagi sama setan, dipikir-pikirin kemana. Ya Allah. Apa tuh jawabannya tuh? Kita harus tetap memaksakan, bukan saya kan udah tahu tadi ya, kok masih tetap aja diganggu ya? Udahlah, saya selesai aja lah, udah gak jadi sholat dah. Salah. Ayo, gimana Bu? Caranya Bu? Ada yang bisa jawab gak Bu?
Caranya gimana? Kalau udah ta'awudz kayak gitu, tetap aja diganggu syaitan. Apa sih caranya supaya kita habis itu nggak diganggu lagi? Ya, siapa yang bisa jawab maka boleh nyediain iftar untuk ibu-ibu lainnya nanti. Ayo, ngejitak kepala sendiri atau mencubit tangan sendiri? Kan lagi sholat. Lah iya, lagi sholat nih. Diganggu bisikan-bisikan ini itu, pikiran-pikiran luar sholat. Ini udah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap aja kayak gitu. Ayo. Coba jawab Ustaz. Ayo sok. Udah ke kiri 3 kali baca a'udz. Terus, tapi tetap aja. Apa Ustaz? Iya, saya maafkan. Iya. Lagi puasa, mungkin agak sedikit apa ya namanya ya. Ya. Gimana? Sok, ayo, silakan. Afwan mencoba menjawab. Ya, bangga. Kembali dengan tujuan kita sholat bahwa kita ini berhadapan dan kita akan berkhulwat dengan Allah. Ini menuju kebenaran. Ya ini benar, tapi ada hal yang belum terwujud di sini. Tapi bagus Bu, jawabannya bagus. Ibu boleh nanti nyediain iftar untuk ibu-ibu lainnya, silakan. Ya. Untuk biaya di luar tanggung jawab saya. Bagus Bu, ahsanti, bagus. Tapi itu belum sempurna, tapi sudah bagus. Ada lagi ibu yang mau menyempurnakan jawaban ibu yang sebelumnya ini? Apa Bu? Betul, itu betul. Tapi tetap nggak bisa dia untuk, karena bisikannya banyak tetap. Walaupun dia berusaha, tapi bisikannya banyak. Itu nggak bisa dilawan, Bu. Apa kunci melawannya itu di mana? Ada yang bisa melengkapi? Betul itu memang berusaha, tapi betapa banyaknya orang berusaha untuk memahami apa yang dia baca, tetap aja ini bisikan, karena bisikannya ini di hatinya itu selalu tentang apa yang dia pikirkan gitu, ingatan ini tetap aja itu ada. Ada yang mau menjawab? Ayo, mentok? Atau memang ibu-ibu sudah mencukupi beliau aja memberikan iftar? Oke. Terima kasih Bu, jawabannya baik yang benar ataupun yang belum benar, tapi jawabannya begini Bu. Kata Ibnu Qudamah begini. Nanti ibu kiaskan ini. Misal, ibu pengen tenang kan, misal ibu lagi di perjalanan. Nih, bukan ibu-ibu ya. Seorang laki-laki. Dia itu udah kecapean dagang atau kecapean jalan gitu, nyari dagangan, sales atau apa, dia jalan kemana-mana gitu. Terus dia tuh pengen apa namanya, ngaso gitu. Ini kayak di zaman dulu gitu, pengen ngaso tapi di bawah rimbunan pohon, kan enak tuh. Duduk di situ sambil tiduran kan gitu enak. Ya, kayak orang-orang dagang zaman dulu tuh, kan. Duduk di bawah rimbunan pohon. Tapi namanya rimbunan pohon banyak burung-burung, ya enggak? Ya kan Bu, burung-burung berkicau di situ kan. Hinggap di situ banyak. Ya udah, cara menghilangkannya adalah dia lemparin tuh satu-satu burung. Wush, pergi semua, pergi, gitu kan. Nah, ya namanya burung ya, dan di situ banyak daun dan ranting, balik lagi tuh burung, dihalau lagi, wush, pergi sana. Terus dia mau tidur istirahat lagi di situ, tetap aja burungnya datang, ya nggak Bu? Paham nggak Bu? Ya paham ya. Akhirnya dia pindah ke pohon lain, di rimbunan lain. Ternyata rimbunan lain itu pun tetap ada burungnya, karena rindang, enak, burung-burung pada nyari makan di situ. Berisik lagi, diusir, tetap nanti balik lagi, kan gitu. Terus gimana dong? Kan sholat itu kan rehat Bu, sholat itu istirahat. Kata Nabi SAW, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat. Sholat itu istirahat, bukan meletihkan. Tapi kan gak enak Bu, ketika kita istirahat diganggu, ya enggak?
Namanya musuh itu nggak mau kita istirahat. Ya kan Bu ya? Paham di sini Bu ya? Gimana caranya? Kita tembakin burung-burung itu satu-satu. Yang itu nggak menjadi solusi. Karena apa? Susah nembaknya. Selain itu nggak ada senjata buat nembak. Nah, burung-burung itu ibarat setan-setan yang setan khonzab dan semisalnya yang mengganggu orang sholat. Di pikiran diganggu terus. Ya. Udah tahu udah tetap aja datang. Ternyata permasalahannya itu bukan di kita ngusir itu ya ikhtiar bener bagus. Ta'awudz bener itu ikhtiar bagus. Permasalahannya di kenapa setan-setan itu atau burung-burung itu masih hinggap di situ. Di situ permasalahannya. Di situ permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah Anda istirahat di tempat yang memang sarangnya. Betul Bu? Paham di sini Bu? Anda ketika sholat istirahat, Anda sholat di kalbu yang dijadikan sarang. Ada sarangnya di situ, di kalbunya. Sarangnya apa di sini? Dunia. Sarangnya dunia. Gitu. Paham Bu? Coba sekarang kalau pedagang tersebut yang tadi ngasok berulang kali di pohon-pohon, dia tebang tuh pohon, atau dia pindah ke shelter busway. Walaupun juga nanti bakal diusir sih. Tapi misalnya di situ, ada nggak tuh burung-burung itu? Nggak ada. Karena dia istirahat di tempat di mana burung-burung itu memang tempatnya. Sebagaimana orang sholat, dia rehat dengan sholatnya, berusaha rehat dengan sholatnya, tapi dia sholat dengan kalbu yang mengandung tempat atau sarang setan. Apa itu? Dunia. Berarti di kalbunya masih ada keduniaan yang dibawa di sholatnya. Jadi yang harus dia tebang dunianya di kalbunya. Itu yang harus ditebang. Dia nggak mungkin, ya Bu. Caranya Ustaz? Caranya, bentar, nih mau saya jelasin. Nah dia gini, kan dia nggak mungkin nembakin setan itu. Lagi sholat, ditembakin setan-setannya. Pakai pikiran khayalan. Ada setan bertanduk tuh, tembak loh. Ini pensetanan berikutnya ini malah justru kesetanan dia. Jadi nggak fokus, gitu. Nggak bisa dia tembak setan itu. Dia hanya bisa berta'awudz dan ternyata ta'awudz dan misalnya tidak mempan ketika di qalbunya masih ada dunia. Caranya gimana? Caranya gimana menebang pohon keduniaan itu? Ya, caranya bagaimana menebang pohon keduniaan itu di qalbunya? Lupakan semua hal dan semua niatan tentang dunia ketika mau takbiratul ihram. Lupakan sama sekali. Itu satu. Kedua, sadari bahwasanya ketika Anda sholat, Anda sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sadarin. Sadarin bahwasanya di hadapan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala yang melihat Anda sedang sholat dan mendengar Anda sedang munajat. Jadi yang pertama, sebelum mulai sholat itu lupakan semua tentang dunia, lu cuti semua dunia. Makanya kalau sholat itu nggak usah mikirin fashion. Maksudnya bagus, pakai pakaian bagus, karena Allah Ta'ala perintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid, yaitu berhiaslah ketika mau ke masjid. Ya betul, tetapi itu berhias karena ibadah, bukan berhias karena pengen pameran pakaian, bukan. Jangan, udah ada, hilangkan itu. Dan yang kedua, sadari benar-benar bahwa saya di hadapan Anda itu adalah Rabbul Alamin yang melihat salatnya Anda. Ketiga, pahami betul-betul apa yang Anda baca atau yang dibaca oleh imam. Itu yang ketiga. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini penting sekali, dari awal mula salat Anda mengucapkan apa?
Allahu Akbar itu harus dipahami baik-baik secara mendalam bahwasanya Allah Maha Besar, lebih besar dari dunia seisinya, lebih besar daripada apa yang selama ini Anda dambakan dari kehidupan dunia ini. Allah lebih besar. Dan pemaknaan Allahu Akbar ini jangan cuma di takbiratul ihram, diingetin lagi nanti kita ngomong ruku Allahu Akbar, diingetin lagi. Mau sujud diingetin lagi Allahu Akbar, duduk lagi diingetin lagi, dan seterusnya diingetin terus bahwasanya Allah itu lebih besar daripada apa yang kalian fikirkan tentang hasrat kalian itu tentang dunia. Nggak ada apa-apanya. Coba di situ. Itu. Ini yang keempat nih, coba ibu nanti sholat. Baik duha ataupun zuhur, Allahu Akbar. Ketika itu maknai benar-benar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar daripada segala apa yang Anda nambakan di dunia ini, Bu. Kulkas rusak, pengen beli baru. Ya Allah, itu sampai kepikiran di salat subhanallah. Allah Ta'ala lebih besar daripada seluruh dunia dan seisinya, semesta alam. Allah Akbar. Ya itu, Bu ya. Kemudian misalnya, mohon maaf, di antara ibu ada yang pengen menjodohkan anaknya. Sudah tua, anaknya nggak dapat jodoh, tetangga mulai bisik-bisik, orang-orang pasar mulai bilang tuh perawan tua, duh gimana ya? Allah Ta'ala lebih besar daripada omongan mereka semua. Coba, tuh, kayak gitu kan tenang. Jadi dunia itu jadi nggak berarti. Kalau kita mendalami Allahu Akbar itu sendiri, dunia nggak berarti. Nggak ada artinya, benar, nggak ada artinya. Sedikit kerdil, kecil, dan nggak ada apa-apanya. Segala omongan manusia tentang anti itu udah hilang seperti apa ya, kerupuk yang telah masuk air, udah nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pas azan pun begitu. Coba kenapa orang-orang yang nggak mau ke masjid itu dengar azan tapi nggak pernah mau apa ke masjid? Karena nggak mensanubarikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lagi sibuk di bengkelnya, Allah lebih besar dari segala perdagangan ini. Bahkan Allah yang ngatur. Yang lagi tekan bisnis kontrak, ratusan juta gitu keuntungannya, Allah lebih besar daripada segala semesta alam ini. Ayo kembali ke Allah. Gitu Bu ya, paham Bu ya? Gitu caranya Bu ya? Ya Bu, paham nggak Bu? Coba terapin Bu ya. Namanya perempuan itu kan sering kepikiran, perasaan, baperan, disenggol dikit kayak dihajar banyak, ya. Suami melengos sedikit udah kayak kena siksa azab kubur. Jadi kayaknya merasa tuh nasibnya tuh apes banget. Kadang-kadang gitu, overthinking. Udah sholat. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada segala yang ada di semesta ini. Problematika itu kecil, bagi Allah Ta'ala itu mudah. Gitu Bu ya. Gitu. Bismillah. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa ahsana ilaiki. Bagaimana bertaubat dari dosa lisan karena pernah mengucapkan kalimat yang buruk karena khawatir dosa dan ucapan adalah doa. Taubat dari dosa lisan adalah mengisinya dengan berzikir. Pertama tentu taubat dari dosa lisan pertama istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar. Kedua, kalau lisan itu diucapkan kalimat buruk kepada orang lain, maka diralat, minta maaf sama orang yang diucapkan kalimat buruk itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi Ramadan ini ya, perbanyak zikir, basahi lidah dengan zikir, selalu zikirnya, baca Al-Quran, zikir. Apa yang dihafal dari zikir, zikirin aja gitu loh. Maka insya Allah itu akan membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kebiasaan lisan kita, ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ziarah kubur orang tua, apakah doa yang dibacakan seperti saat salat jenazah boleh? Boleh.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh, enggak masalah. Doa apapun yang baik itu boleh ketika ziarah kubur. Dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab kalau bisa fadhal. Tapi mendoakan mayit, bukan mendoakan diri sendiri di situ. Maksudnya begini, jangan ke kubur, ziarah kubur terus ya Allah lancarkanlah perdagangan saya. Itu enggak ada konteksnya di kuburan orang di situ ya. Itu yang banyak orang melakukan itu. Minta rizki di kuburan. Mintanya sama Allah mungkin, tetapi itu bukan tempat untuk minta sama Allah. Dikhususkan di situ di kuburan tidak. Kata mereka kalau misalnya kita minta sama Allah di kuburan wali, itu makin mujarab. Enggak, itu khurafat. Ya. Itu fitnah. Ujian, ya. Jadi boleh, tapi minta sama Allah untuk kebaikan mayit, ya. Bagaimana tips agar selalu ikhlas melayani suami karena sering datang kejenuhan, lelah, kesel terhadap suami yang sering atau karakternya pemarah? Mohon nasihatnya Ustaz. Begini, Ustaz. Namanya berharap, maka potensi tersakiti itu ada. Ketika Anda mengharapkan sesuatu pada makhluk, maka Anda seperti membuka ruang untuk sakit hati. Itu. Tapi ketika Anda berharap pada Allah, maka akan dipenuhi ruangan kebahagiaan itu. Jadi jangan berharap lebih pada suami selain dia adalah makhluk yang memiliki kekurangan sebagaimana diri kita masing-masing. Jadi posisikan suami sebagaimana makhluk pada umumnya yang memiliki kekurangan, dan kekurangannya mungkin karakternya pemarah, itu kekurangan. Tapi jangan dipikir bahwasanya memiliki suami karakternya pemarah dan itu yang digariskan oleh Allah pada kehidupan anti, itu berarti buruk buat anti. Lihat betapa banyaknya perempuan yang menjadi buruk karena suaminya itu terlalu lenje, letoy, gemulai, dan apa-apa terserah istri. Lihat betapa banyak perempuan rusak dengan itu. Dan betapa mungkinnya Allah menjaga anti dengan disandingkan dengan suami yang ya naudzubillah min dzalik dikit-dikit marah. Tapi di situ membuat anti walaupun sakit hati tapi banyak kehati-hatian dan lebih dekat ke Allah. Malah justru hal ini ada kebaikannya. Kalau memang Allah masih gariskan dia sebagai suami anti, tidak terjadi perpisahan atau perceraian, maka berarti anti adalah orang yang Allah titipkan untuk menjadi pegiat dan aktor atau artis atau orang yang melakukan ibadah ini, yaitu bersabar. Anti adalah orang yang pas untuk hal ini, gitu loh. Jadi apa yang Allah gariskan, maka itu adalah amanat yang diberikan. Ya, jadi tetaplah lillahi ta'ala dalam bermuamalah terhadap suami, dan ingat bahwasanya ketika kita menaruh harapan pada makhluk, maka sama dengan kita mempersiapkan suatu ruang hati untuk sakit hati. Ya, makhluk manapun itu, walaupun ibu kandung anti yang paling anti cintai sekalipun, ada masa dan ada waktunya anti sakit hati dengan ucapan ibu. Padahal dia orang yang paling sayang sama anti. Ya. Tapi ya karena itu ibu, karena itu suami, karena itu saudara dan seterusnya, ya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Maka tunaikanlah hak itu, maka pahala buat anti. Adapun kesalahan dan keburukan suami karena marah dan semisalnya, maka itu adalah dosa-dosa dia, bukan dosa anti. Ya, jadi nasihat ana dengan keadaan sesulit apapun kita berharap dari kebaikan makhluk, maka tetap yang paling awal berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkhianati orang yang berharap tulus padanya. Beda dengan makhluk. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Semoga Allah beri hidayah pada suaminya dan juga semuanya. Ustaz barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ustaz, saya memilih pendapat cadar atau menutup wajah itu sunnah. Qadarullah ana di lingkungan keluarga dan tetangga yang memandang salaf aliran yang aneh. Bagaimana jika ana masih suka buka tutup memakai cadar?
Jika dalam momen tertentu seperti kajian atau di lingkungan salaf Anda memakai cadar. Namun ketika berkumpul dengan keluarga atau saudara tetangga safar, saya melepas cadar. Apakah saya termasuk mempermainkan cadar? Wallahu alam menurut ana, wallahu alam tidak. Karena ini disesuaikan dengan hajatnya, maka tidak masalah insyaallah taala. Tidak masalah insyaallah. Selama maksud dari dia membuka cadarnya itu adalah menghindari fitnah yang lebih besar. Namun ana sarankan kalau bisa tetap cadaran. Kalau bisa tetap cadaran. Kalau ternyata tetangga ucapannya jelek dan misalnya sabarin. Sekarang itu cadar itu udah termasuk trendy, Bu. Jadi walaupun ada orang-orang yang nggak suka dengan anti karena cadar anti, itu risikonya nggak seberapa. Ini ana yakin ummahat di sini rata-rata baru hijrah, belum lama, berapa tahun, 5, 6 atau sebelumnya. Wallahi Bu, dulu sebelum 2010, ummahat yang cadaran itu jarang sekali. Dan mereka sangat termarginalkan di lingkungan sosial. Stigma untuk mereka jauh lebih buruk daripada sekarang, Bu. Dan mereka tetap bersabar sehingga sekarang cadar malah menjadi trendy bagi banyak orang. Jadi orang-orang pionir ini, orang-orang yang paling terawal untuk memproklamirkan cadar dari ummahat-ummahat lawas dulu, itu mereka pahalanya besar. Maka kalau misalnya ibu sekarang mungkin di antara saudara atau tetangga ada yang mencibiri, biarin. Bu, ingat tadi, kalau ibu fokus di tujuan, emperan itu nggak ada artinya, Bu. Fokus di tujuan. Apa kata keluarga, apa kata saudara, kalau ini emang mungkin menurut ibu sunnah. Tetapi ini sunnah, ini menghidupkan sunnah. Maka kalau nanti ada orang ikutan, ibu kena pahalanya juga. Kalau fokus ibu di tujuan, lillahi ta'ala, maka ucapan mereka tuh ringan, enggak ada apa-apa, beneran Bu, yakin. Ya betul sih, ini memang ibu-ibu memang mudah baper, betul, tapi asahlah hati, kuatkanlah qalbu dan azam. Dan minta sama Allah untuk bisa teguh di atas sunnah dan bisa mempublish atau mempromosikan sunnah ini. Dan insya Allah pada waktunya mereka akan tersadarkan. Kicauan burung itu enggak ada yang selamanya. Di malam hari itu mereka akan diam. Ada waktunya mereka diam, ada waktunya mereka berisik. Tidak selamanya mereka akan mengomentari cadar ibu. Maka coba lanjutkan, biiznillah, itu sebagai bagian dari dakwah. Dan fokuskan ini lillahi ta'ala. Dan jangan dilelahkan dengan ucapan manusia. Siapa yang dilelahkan dengan ucapan manusia, berarti dia belum lillah. Belum lillah. Karena lelahnya bukan lillah, tapi lelahnya karena omongan orang-orang. Coba bismillah. Bismillah ibu, ya. Ingatan yang tadi kita ingatkan perkataan dari seorang ulama. Ya. Jika seorang ikhlas lillahi ta'ala, maka in qata'at anhu kathratul waswas wa riya, maka akan hilang banyaknya waswas, bisikan dan riya, itu hilang karena dia fokus di tujuan. Ya. Jadi jangan sampai emperan-emperan sampingan ini membuat ibu terhalangi untuk sampai tujuan. Ya, bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin, amin, dan juga anti. Ustaz, adakah kiat agar saat salat kita juga bisa mentadabburi artinya surat? Ya, kiatnya adalah anti punya ilmu. Anti punya ilmu. Fahami tafsirnya. Tapi kemudian kata beliau, kadang kita fokus tajwid atau makhraj tapi artinya lupa. Pun kalau sedang fokus arti tapi kadang makhrajnya lupa. Apa boleh memilih salah satu saja? Yang lebih diunggulkan ketika membaca Al-Qur'an terutama dalam salat adalah fokus di tadabbur, bukan di tajwid atau makhraj. Ya, itu yang lebih difokuskan. Dan seseorang ketika dia kesibukan dengan makhraj dalam salatnya sehingga luput dari tadabbur, maka ini diantara talbis iblis, diantara pengaruh syaitan.
supaya salatnya itu tidak masuk ke intinya, ke esensinya, melainkan ke kulitnya, yaitu tajwid atau makhraj. Salah sedikit makhraj enggak masalah, atau bahkan sebagian dari ummahat mungkin belum lancar baca Qur'annya tapi tetap dia mentadabburi, maka ini lebih afdal. Karena esensi dari salat itu adalah tadabbur, tafakkur, khusyuk, dan bukan pada pembenahan tajwid. Itu ada sesi lain, itu di sesi tilawah di luar salat. Tapi kalau di salat yang lebih fokuskan adalah tadabburnya. Maka hati-hati di sini, jangan, apalagi misalnya ada imam mungkin bacaannya kurang baik, anti tahu tajwid ya anti risih, betul risih, tapi tidak boleh berlarut dalam risih. Harus kembali ke track yang sebenarnya, itu tadabbur Al-Qur'an. Jangan ikutin tipu daya syaitan dengan kemudian sedikit-sedikit imamnya dikoreksi, imam kok kayak gini sih. Lama-lama panas hatinya, itu bisikan syaitan sehingga salatnya hilang esensinya. Begitu. Jadi jangan terpedaya, ya. Allahu a'lam. Bismillah. Ustaz, bagaimana jika meninggal namun masjid di sekitar yang kemungkinan besar akan menjadi tempat menyolati jenazah? Saya jadi panitia seperti menyiapkan tenda, kursi, fasilitas memandikan jenazah, ustaz dan tahlilan. Dan bagaimana jika pihak keluarga adalah wanita semua? Masjid tersebut dan pengurusnya masih melakukan hal-hal yang ustaz jelaskan tadi gini. Kita nih tidak ditanya oleh Allah Ta'ala akan apa yang tidak kita lakukan setelah wafatnya kita. Jadi kalau misalnya setelah kita mati nanti diprosesi dengan caranya yang bid'ah versi mereka, kalau kita tahu itu akan terjadi, kita harus berwasiat sebelum wafat. Kasih tahu ke keluarga atau siapapun, tertulis atau terucap, bahwasanya setelah saya wafat saya berwasiat, saya tidak mau ditahlilin, saya tidak mau diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang yang merupakan ahlul bid'ah. Saya pengen sesuai sunnah. Tolong proseskan setelah kematian saya, jenazah saya diproseskan sesuai sunnah. Itu amanat saya, wasiat saya. Ya, ucapkan itu. Ya, kalau ternyata mereka kemudian justru melakukan kebid'ahan di kematian anti, maka itu sudah bukan urusan anti lagi, karena telah diwasiatkan untuk tidak melakukan bid'ah dalam kematian dan pengurusan jenazah anti. Ya begitu, ummahat. Kasih tahu ke siapapun dari keluarga, mungkin wasiatkan dari sekarang. Wasiat itu nggak harus pas lagi sekarat. Jangan nunggu sekarat baru wasiat, kadang lupa malah. Tapi wasiat bisa dari sekarang, mas lagi sehat, bilang ke keluarga atau ke teman atau ke siapapun, tolong nanti kalau saya wafat jangan sekali-kali melakukan ritual atau seremoni bid'ah dalam wafatnya saya nggak ridho, gitu bilang. Kalau mereka tetap melakukan itu, maka mereka yang akan mendapatkan azabnya atau hukumannya dari Allah atau dosanya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun nanti berlepas dari itu semua sebelum wafatnya nanti, begitu ya. Itu kalau memang potensinya seperti itu. Adapun kalau tidak berpotensi seperti itu, keluarga sunnah, lingkungan sunnah, maka nggak perlu wasiat seperti itu. Nggak perlu wasiat seperti itu, ya. Dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya seseorang dikenal mengenal sunnah, walaupun keluarga dan lingkungannya itu ahlul bid'ah, namun kalau Allah Ta'ala memberikan dia kebaikan, insyaallah dia justru akan disolati dengan cara yang terbaik, insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz selalu. Kok Ustaz selalu? Ini pertanyaannya tulisannya agak subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa ini? Apakah kali ya? Apakah ada doa agar, ini kayaknya umat ini lahiran tahun 60-an ini sepertinya. Apakah ada doa agar kita bisa ikhlas dalam melaksanakan setiap amal soleh? Apakah bisa dibaca doa agar berlindung dari syirik besar, syirik kecil? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam. Ya, itu ada doa seperti itu, namun doa tersebut ada di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab, namun hadisnya dhaif sebenarnya. Ini hadisnya dhaif. Tapi boleh dia berdoa seperti itu, boleh, karena maknanya sahih, maknanya benar, dia boleh. Namun tidak dia baca di setiap amalan. Karena kalau dibaca di setiap amalan doa ini maka menjadi bid'ah. Kenapa begitu? Rasulullah SAW setiap hari beramal.
Para sahabat setiap hari beramal. Namun setiap sebelum amalan enggak doa terus gitu, enggak ada. Melainkan cukup niatkan ikhlas dah gitu. Bismillah. Maka tidak mengucapkan enggak harus selalu, jangan selalu mengucapkan doa-doa ini sebelum beramal. Jangan. Karena itu akan menjadi syariat baru nanti jadinya. Ya begitu. Akan seolah-olah menjadi syariat baru. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung? Oke, berarti kita cukup sampai sini. Alhamdulillah telah berakhir kajian ini. Semoga apa yang terucapkan bermanfaat dan yang terdengar bermanfaat. Jika ada kebaikan maka itu dari Allah. Jika ada kekurangan maka itulah saya pribadi seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Om Syauqi dan kawan-kawan sekalian atas penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan dan keberkahan ilmu dan amal saleh, dan juga para ummahat sekalian yang merelakan waktunya untuk hadir di majelis ini. Semoga tidak futur dan terus menuntut ilmu yang benar dan berdakwah kepada keluarganya, termasuk kepada suaminya atau anak-anaknya, yang insyaallah itu adalah keberkahan tersendiri untuk kehidupan anti semua. Barakallahu fiikunna jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.